I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. How you fucking with these hoes up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Fajar Mentari dengan nomor stabuk A1121081 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Adapun tujuan saya membuat video ini yaitu untuk melengkapi nilai ujian akhir semester pada mata kuliah perkembangan peserta didik yang diberikan oleh Bapak Imade Sukanata SPD. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai pertumbuhan dan perkembangan pada anak. Sebelum kita membahas terlalu jauh, kita perlu tahu apa itu pertumbuhan dan perkembangan. Jadi, pertumbuhan adalah proses perubahan fisiologis yang bersifat progresif dan kontinu berlangsung dalam periode tertentu. Contohnya, bertambahnya berat, tinggi badan, lingkar tubuh menjadi lebih besar, dan organ tubuh menjadi lebih sempurna. Sedangkan perkembangan adalah suatu proses yang bersifat progresif dan menyebabkan tercapainya kemampuan dan karakteristik psikis yang baru. Perkembangan dapat dicapai karena adanya proses belajar, dan proses belajar hanyalah mungkin berhasil bila jika ada kematangan. Contohnya, berkembangnya intelek dan daya pikir seseorang yang sejalan dengan pertumbuhan syaraf otaknya dan berkembangnya kemampuan berbahasa. Pertumbuhan berkaitan erat dengan perkembangan. Berkat adanya pertumbuhan, maka pada saatnya anak akan mencapai kematangan. Selanjutnya, ada pola-pola perkembangan kognitif manusia. Menurut Piaget, Sarlito, tahun 1991, nomor 81, perkembangan kognitif seseorang mengikuti beberapa tahapan, yaitu yang pertama, masa sensori motori dimulai pada usia 0,0 tahun hingga usia 2,5 tahun. Masa ini adalah masa ketika bayi menggunakan sistem penginderaan dan aktivitas motorik untuk mengenal lingkungannya. Ia memberikan reaksi motorik terhadap rangsangan yang diterimanya dalam bentuk refleks, seperti refleks mencari puting susu ibu, refleks menangis, refleks kaget, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, masa praoperasional dimulai pada usia 2,0 tahun hingga usia 7,0 tahun. Ciri khas masa ini adalah kemampuan anak dalam menggunakan simbol yang mewakili suatu konsep. Kemampuan simbolik ini memungkinkan seorang anak melakukan tindakan-tindakan yang berkaitan dengan hal-hal yang telah dilihatnya. Misalnya, seorang anak yang pernah melihat dokter sedang praktik, ia akan bermain dokter-dokteran. Yang ketiga, masa konkret pra-rasional dimulai pada usia 7,0 tahun hingga usia 11,0 tahun. Pada tahap ini, anak sudah dapat melakukan beberapa tugas yang konkret. Ia mulai mengembangkan 3 macam operasi berpikir, yaitu identifikasi atau mengenali situasi, negasi atau mengingkari sesuatu, dan reprokasi atau mencari hubungan timbal balik antar beberapa hal. Dan yang keempat, yaitu masa operasional dimulai pada usia 11,0 tahun hingga usia dewasa. Pada tahap ini, ia mampu memperkirakan hal-hal yang mungkin terjadi. Ia dapat mengambil kesimpulan dari suatu pernyataan. Misalnya, mainan A lebih mahal daripada mainan B, dan mainan C lebih murah daripada mainan B. Maka ia dapat menyimpulkan mana mainan yang paling mahal dan mana mainan yang paling murah. Adapun pengaruh beberapa faktor dalam perkembangan manusia, yaitu yang pertama, faktor genetik atau keturunan, kedua, faktor hormon, ketiga, faktor gizi, keempat, faktor lingkungan, kelima, faktor olahraga atau kesehatan, dan yang keenam, faktor pendidikan.
Salah satu contoh kasus yang terjadi dalam masyarakat terkait pertumbuhan dan perkembangan yaitu stunting. Stunting adalah masalah gizi kronis akibat kurangnya asupan gizi dalam jangka waktu panjang, sehingga mengakibatkan tergantungnya pertumbuhan pada anak. Stunting juga menjadi salah satu penyebab tinggi badan anak terhambat, sehingga lebih rendah dibandingkan anak-anak seusianya. Ciri-ciri stunting adalah wajah tampak lebih muda dari anak seusianya, pertumbuhan tubuh dan gigi yang lambat, memiliki kemampuan fokus dan memori belajar yang buruk, pubertas yang lambat. Saat menginjak usia 8 hingga 10 tahun, anak cenderung lebih pendiam dan tidak banyak melakukan kontak mata dengan orang sekitarnya. Dan yang terakhir, berat badan lebih ringan untuk anak seusianya. Lalu, apa faktor yang menyebabkan stunting? Tidak jarang masyarakat menganggap kondisi tubuh pendek merupakan faktor genetika dan tidak ada kaitannya dengan masalah kesehatan. Faktanya, faktor genetika memiliki pengaruh kecil terhadap kondisi kesehatan dibandingkan dengan faktor lingkungan dan pelayanan kesehatan. Biasanya, stunting mulai terjadi saat anak masih berada dalam kandungan dan terlihat saat usia mereka memasuki usia 2 tahun. Penyebab-penyebab stunting yaitu yang pertama, kurang gizi dalam waktu lama, kedua, pola asuh kurang efektif, ketiga, pola makan, keempat, tidak melakukan perawatan pasca melahirkan, kelima, gangguan mental dan hipertensi pada ibu, keenam, sakit infeksi yang berulang, dan ketujuh, faktor sanitasi. Lalu, bagaimana cara mencegah stunting? Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk mencegah stunting, yaitu yang pertama, pahami konsep gizi, kedua, pilihan menu makanan yang beragam, ketiga, pemeriksaan rutin, keempat, pentingnya ASI, kelima, konsumsi asam folat, dan keenam, tingkatkan kebersihan. Baik, itulah tadi penjelasan mengenai materi pertumbuhan dan perkembangan pada anak. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 45